Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Greeting from Singapore. Saya sangat senang berada di sini. Terima kasih Ibu Esther yang sudah mengundang saya di ibadah online ini. Thank you so much, kesaksiannya Pak Sunandar sangat-sangat memberkati. Oke, bagaimana dengan kondisi Singapura sekarang? Semua udah hampir belum ya, tapi udah hampir seperti normal, tetapi belum ya. Tetapi kita belum diizinkan pemerintah untuk terbang ya, jikalau tidak untuk kepentingan bisnis. Jadi sementara ini kita belum diperbolehkan untuk ke Indonesia ya. Kalau sudah diperbolehkan jalan atau terbang, tempat pertama yang akan saya kunjungi adalah Indonesia. I miss you all, jemaat-jemaat di Indonesia. I really miss everything about Indonesia. I miss the food, I miss the people. Semua orang begitu, you know, Indonesian are known to be a very sweet, very hospitable person. So I really miss all of you. Oke, dan Shalom juga ada yang dari New York, Malaysia, ya, dan dari Singapura juga, ya. Terima kasih. Nama saya Pastor Judith Halim. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai, ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami, hadirat-Mu yang akan menyembuhkan, hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Malam hari ini ya Tuhan, berbicaralah. Dan pada saat Engkau berbicara, kami siap untuk mendengar. Jamah setiap hati umat-Mu malam hari ini. Tidak ada seorang pun yang hadir di Zoom ini ataupun di Facebook tidak dijamah oleh Engkau. Tidak mendapatkan pewahyuan, kekuatan, pemulihan yang baru dari Engkau. Terima kasih, biar hadirat-Mu dan Roh Kudus-Mu berjalan dan senantiasa mengisi setiap kami sampai akhir acara ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Oke, hari ini tema saya adalah spiritually crippled. Oke, spiritually crippled. Bahasa Indonesia apa sih? Artinya pincang secara rohani. Loh, emang ada pincang secara rohani? Oke, ayo kita bahas lebih lanjut. Ada satu kisah yang saya rasa pasti sudah banyak orang tahu. Ini adalah suatu kisah di kolam Bethesda, ya, kolam Bethesda. Itu ada di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 19. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Oke, ini adalah suatu kejadian di Alkitab yang tidak asing bagi kita semua. Nah, saya akan membacakannya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bethesda. Di sana ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang yang sakit. Orang-orang yang buta juga terbaring di sana. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Oke, saya cuma mau memberi sedikit kebenaran firman Tuhan. Nah, jikalau saudara belajar lebih dalam lagi, ada sedikit kesalahan dalam penterjemah. Oke, sewaktu saudara membaca di sini, malaikat
Tuhan, sebetulnya malaikat Tuhan ini bukan Tuhan kita. Saya ulangin sekali lagi ya, malaikat Tuhan yang diterjemahkan di Alkitab ini bukan Tuhan kita, tetapi ini adalah dewa Yunani kuno yang bernama Fortuna. Ini bukan Tuhan kita. Jadi orang-orang yang masuk di dalam kolam itu sewaktu setelah airnya digoncangkan, dan orang-orang yang masuk di dalamnya maupun apapun penyakitnya mereka sembuh, itu adalah mukjizat dari dewa Yunani kuno, is their Greek goddess. Oke, bukan mukjizat dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus harus pergi ke sana dan menyembuhkan orang yang pincang itu. Orang yang pincang itu sembuh tanpa harus masuk ke kolam itu. Oke, tanpa harus bersaingan. Nah, saudara, jikalau saudara melihat kata-kata ini, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apakah sewaktu saudara membaca kalimat ini, apakah saudara ada sedikit heran? Loh, ini artinya ada suatu competition. Ini artinya ada suatu persaingan. Artinya ada orang yang harus kalah. Artinya orang-orang harus berantem, orang-orang harus saling bersaingan, bahkan satu harus mengalahkan yang lain. Cuman untuk bisa masuk ke dalam kolam itu dan mendapatkan kesembuhan. Tetapi saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita beda. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang tidak penuh dengan saingan. We are not compete with each other, but we are to complete each other. Artinya di kerajaan surga sebetulnya kita tidak bersaing, tetapi kita saling menggenapi ya satu sesama. Amin. Kita saling melengkapi satu sesama. Ayo kita baca lebih lanjut lagi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Artinya Tuhan Yesus tahu ya keadaan orang itu seperti apa. Taunya seperti apa? Taunya secara pasti. Nah, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang pincang ini, apakah engkau mau sembuh? Perkataannya seperti ini, maukah engkau sembuh? Oke, jikalau saudara membaca versi Amplified Classic diulangin sekali lagi pertanyaannya yang lebih jelas dan yang lebih dalam. Tuhan Yesus berkata kepada yang pincang ini, apakah engkau sungguh-sungguh yakin engkau mau sembuh? Apakah sungguh-sungguh, apakah engkau yakin engkau mau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat.
Coba kita perhatikan perbincangan di antara Yesus dengan orang sakit ini. Pertanyaan Yesus kepadanya adalah, maukah engkau sembuh? Apakah engkau sungguh-sungguh yakin mau sembuh? Saya percaya di sini Yesus bukan cuma sekedar melihat kesembuhan secara jasmani, tetapi complete healing. What is complete healing? Saya percaya yang ada di sini Tuhan Yesus sedang mempertanyakan, is your mind, is your heart, is your entire attitude sembuh? Apakah caramu berpikir? Apakah perasaanmu? Apakah secara rohani? Apakah perilakumu? Apakah itu sudah sembuh? Oke, sebab kesembuhan yang terpenting adalah kesembuhan di dalam jiwa dan pemikiran manusia. Banyak sekali orang berkata, aku mau keadaanku berubah. Tetapi banyak sekali orang tidak sadar untuk keadaan mereka berubah. Yang pertama-tama harus dirubah adalah sikap hati, konsep pemikiran kita yang sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ayo kita lihat jawaban orang sakit ini, dan saya mungkin akan rephrase it ya into today language, oke? Mungkin saya akan mengatakan dengan bahasa zaman sekarang ya. Mungkin orang sakit ini berkata kepada Yesus, maksudmu apa ya? Apakah aku sungguh-sungguh yakin mau sembuh? Tidak tahukah kamu? 38 tahun aku sudah terbaring di sini. Tidak tahukah kamu? Tidak ada seorang pun yang peduli. Tidak ada seorang pun yang mau memberi aku kesempatan. Tidak ada seorang pun yang menaruh belas kasihan kepadaku. No one cares. No one understand. Sama seperti orang sakit yang pincang secara jasmani ini, sebetulnya banyak Kristen yang juga pincang secara rohani. Dan hari ini saya mau secara khusus membahas tentang kesembuhan rohani untuk Kristen yang pincang secara rohani. Oke, ayo coba kita lihat tanda-tanda orang yang pincang rohani. Kalau bisa tolong ditayangkan slide berikutnya. Tanda-tanda orang yang pincang rohani gimana sih? Yang depresi, yang khawatirnya terus berlebihan. Ya, khawatir terus, pokoknya bangun tidur udah khawatir sampai sebelum tidur. Ya, tiap hari kerjaannya khawatir terus. Apalagi ketakutan terus. Takut nggak punya duit. Takut bangkrut. Takut kena penyakit. Ada juga yang takut mati. Takut pandemi. Takut masa depan. Takut manusia. Tetapi herannya nggak pernah takut sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan nggak ada yang di sini seperti ini kan. Adanya yang di luar. Di sini semua baik-baik. Amin. Ya. Apalagi yang bisa kita bahas? Oke, mungkin insecurity. Apalagi anger, marah, sukanya marah pekerjaannya. Ya, kerjaannya suka marah, gampang emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersenggung, bawaannya berantem terus di rumah, berantem sama pasangannya, berantem sama tetangganya. Nanti sesama melayani ya, berantem di pelayanan, berantem di persekutuan doa. Apalagi ciri-ciri orang yang pincang secara rohani, tidak mau mengampunin, tidak ada sukacita,
tidak berbahagia, hidup tidak pernah bahagia, menggerutu terus. Oke, dan ada yang satu ini yang cukup gawat. Kenapa saya berkata yang satu ini cukup gawat? Dan yang satu ini adalah akar dari segala depresi, akar dari segala tawar hati, akar dari segala ketidakbahagiaan, dan yang lain sebagainya. Apa sih? Not accepting our portion. Tidak pernah mau menerima porsi dan bagian kita masing-masing. Oke, ini cuma beberapa contoh yang saya ambil ya. Nah, sebagai seorang Kristen, pengikut Yesus Kristus, kita seharusnya hidup berkemenangan. Sebab dijanjikan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Tetapi karena banyak Kristen yang pincang secara rohani, mereka menjadi tidak stabil. Hidup tidak berkemenangan. Dan yang paling menyedihkan adalah tidak pernah masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Selagi kita masih ada di muka bumi ini, artinya apa? Artinya tidak pernah menggenapi panggilan Tuhan. Tidak pernah live the maximum potential. Tidak pernah menggenapi potensi maksimal yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama kita bahas. Let us examine 3 keywords that Jesus gave to the crippled man. Oke, ayo kita lihat ya. Kita selidiki 3 kata kunci yang Yesus berikan kepada orang yang pincang ini ya. Dan saya juga mau memberikan 3 kata kunci yang sama untuk supaya setiap Kristen hidup berkemenangan sesuai dengan janji dan rancangan Tuhan. Tidak perlu sampai nanti kita masuk surga. Selagi kaki kita masih menginjak di bumi ini. Yesus berkata kepada yang pincang ini, 3 kata kunci. He say, get up, pick up your bed, and walk. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kunci kata kunci pertama ya. Get up. Apa sih get up? Get up is don't look back. Bisa tolong ditayangkan firman-Nya? Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, lupakanlah, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku bahkan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, engkau dan aku tidak akan sanggup bangkit jikalau kita berhenti melihat masa lalu. Oke? Saudara dan aku, we can never move on jikalau fokus hati, mata, dan pikiran kita terjebak di masa lalu. Jangan menyesali apa yang sudah berlalu. Jangan berhenti di masa lalumu. Baik itu kemuliaan ataupun penyesalan. Hal-hal yang sudah berlalu, firman Tuhan berkata, pekerjaan yang sudah terambil, uang yang mungkin sudah hangus, apa yang sudah terjadi, sudah berlalu.
biarlah berlalu. Biarlah terjadi. Tuhan berkata, forget about the former things. Lupakan. Lupakan hal-hal yang sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Lihatlah, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Dan dia menjanjikan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Artinya apa? I will make the impossible possible. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan apa yang tidak memungkinkan bagi manusia, Tuhan berkata, aku akan melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menakjubkan. Tetapi ada syaratnya. Ada kondisinya. Engkau harus melupakan hal-hal yang dulu. Engkau harus melupakan apa yang terjadi di Mesir. Sama seperti waktu Tuhan memperkatakan ini kepada anak-anak Israel. Jikalau engkau terus melihat yang lalu, engkau tidak mungkin akan melihat hal-hal yang baru yang Tuhan janjikan, yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2, slide berikutnya. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Oke, ingat kata-kata ini, dari permulaan sampai akhir. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, the author and the finisher. Ingat kata-kata ini. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tata Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Fix your eyes on Jesus. Dengar baik-baik saudara. Jika saudara sadar kata kunci ini, Dia adalah permulaan sampai akhir. Oke, ya. Artinya apa, saudara? Artinya, mau apapun seburuknya kondisi kehidupan kita, mau apapun segawatnya situasi kita saat ini, akhir kita ada di tangan Yesus. Apapun itu. Apapun itu. Mau seberapa buruk, mau seberapa gawat, dengar baik-baik saudara. Akhir dari kehidupan kita, akhir dari kita ada di tangan Yesus. Nah, kalau kita tangkap yang satu ini, akhir dari kita ada di tangan Yesus, bukankah kita lebih baik letakkan tujuan kita, mata kita, hati kita, dan pikiran kita, dan melekat terus kepadanya. Amin. Kata kunci kedua, pick up your bed, angkatlah tilammu. Apa sih artinya? Pick up your bed, angkatlah tilammu. Artinya, berhentilah bersungut-sungut. Stop murmuring. Stop complaining. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan terhadap penyediaan Tuhan, supaya kamu tiada beraib
dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah zaman yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Hidup sambil berpegang pada firman dan memberikan kepada orang lain, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak berlomba dengan sia-sia dan tidak berjuang tanpa hasil. Dengar saudara, kebanyakan Kristen gagal di sini. Kenapa saya berkata kebanyakan Kristen gagal di sini? Makanya pincang secara rohani dimulai di sini. Nggak pernah sukacita. Nggak pernah hidup damai. Karena akarnya adalah nggak pernah tahu bersyukur. Dikasih apapun, nggak pernah cukup. Dikasih apapun, nggak pernah puas. Dikasih 1, mau 2. Dikasih 2, mau 4. Dikasih 4, mau 10. Nggak pernah cukup. Apa yang terjadi? Menggerutu. Komplain. Tidak pernah mau menerima bagian dan porsi masing-masing. Tetapi sekali lagi, puji Tuhan, nggak ada yang seperti ini di sini, ya. Di sini semua tahu bersyukur. Amin. Nah, jangan seperti orang sakit yang pincang itu. Apa yang dilakukan orang sakit yang pincang itu? Setiap kali dia menyalahkan orang lain. Itu loh, gara-gara dia loh, aku jadi nggak sembuh-sembuh. Itu loh, gara-gara aku nggak dikasih kesempatan loh. Makanya aku nggak ada kerjaan. Makanya aku nggak ada pemasukan. Itu loh, gara-gara itu loh suamiku loh, jengkelin aku terus loh. Makanya aku emosian. Itu loh, gara-gara istriku cerewet terus. Makanya aku jadi marah. Itu loh, gara-gara orang itu nipu aku loh. Jadi aku nggak bisa mengampunin. Pokoknya salahnya orang lain. Ya, saudara sadar, dosa yang Tuhan paling benci adalah dosa menggerutu, bersungut-sungut, membantah. Jangan seperti orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi karena dosa menggerutu, mereka selalu melihat masa lalu. Setiap pada saat mereka bertemu dengan tantangan, mereka mikirnya selalu pengen balik ke Mesir, di mana mereka sebetulnya diperbudakkan. Mereka gagal, saudara. Satu generasi lenyap, tidak pernah masuk ke tanah perjanjian mereka. Oke, jadi bagaimana sebaliknya kita harus bersikap. Slide berikutnya, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah dengan sukacita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraannya seperti apa sih? Kesusahan, tekanan, masalah itu menimbulkan kesabaran dan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan karakter kedewasaan rohani. Dan karakter kedewasaan rohani yang tahan uji menimbulkan pengharapan, keyakinan, dan jaminan atas keselamatan yang kekal.
dan pengharapan dalam janji Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tahu nggak kenapa Kristen ya hidup masih galau? Kenapa Kristen ya hidup masih tidak punya sukacita, tidak bahagia? Doa, doa, dan doanya nggak terkabul. Saudara mau tahu kenapa? Karena apa yang kebanyakan kita mau beda dengan apa yang Tuhan mau. Saya ulangin sekali lagi ya. Kenapa Kristen galau terus? Doa tetapi masih galau. Doa tapi masih tidak punya sukacita. Sebab apa yang mereka mau beda dengan apa yang Tuhan mau. Oke, saya beri sedikit contoh ya. Yang kebanyakan kita mau adalah berkat, kesembuhan, mukjizat, materi, uang. Tapi yang Tuhan mau adalah karakter kedewasaan rohani. Karakter kedewasaan rohani. Saya ulangin sekali lagi. Suami saya juga pendeta. Dia kena kanker otak yang begitu langka. Satu-satunya di seluruh Singapura yang kena kanker otak semacam ini. Dokter bilang pasti mati. Saudara, perjuangan melawan kanker itu, saya dengan suami 10 tahun. 10 tahun. Apa yang saya lihat? 10 tahun ini, saya nggak pernah sekalipun melihat suami saya menggerutu. Saya nggak pernah sekalipun melihat dia tawar hati, depresi. Nggak pernah. Nggak pernah sekalipun saya melihat dia doa minta begini. Tuhan, Tuhan, Engkau harus sembuhkan aku. Nggak pernah, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia selalu melakukan bagian dia. Melayani Tuhan dengan taat. Doa dia sederhana. Doanya begini. Tuhan, terima kasih. Jikalau aku hidup adalah kesempatan untuk melayanimu. Jikalau aku mati adalah beruntung, sebab aku senantiasa bersamamu di kerajaan surga. Doa dia sederhana. Tuhan, aku tidak mau minta apapun yang ada di dunia ini. Sebab semua yang ada di dunia ini adalah barang murahan. You can take away everything. You can take away my business. You can take away everything. It's okay. Because I only want you, Jesus. I only need you, Jesus. Because you are more than enough for me. Engkau bisa mengambil apapun dari aku. Aku tidak perlu ada apa-apa. Aku tidak perlu meminta hal-hal yang ada di dunia ini. Barang-barang murahan. Just give me Jesus. I just want you. Engkau cukup bagiku. Engkau satu-satunya yang aku inginkan. 10 tahun, saudara. 10 tahun kankernya semakin membesar, melebar. Saraf telinga sudah nggak ada, gendang telinga sudah nggak ada. Mata kalau tutup satu bisa tutup, satu lagi harus manual. Ya. Operasi
2 kali. Operasi yang kedua kali, dia keluar hampir mati. Dia tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, nggak bisa nafas. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus datang dan menyentuh dia di sini. Dan menghembus nafas baru di lubang hidungnya. Dan suamiku sembuh total hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kata kunci ketiga. Walk. Walk in obedience. Berjalanlah di dalam ketaatan. Bagaimana kita harus berjalan? Kita harus berjalan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Artinya apa? Terus aktif taat kepada ajaran Tuhan. Terus aktif taat ini artinya secara konsisten setiap hari dimanapun kita berada, bukan cuma sekedar di gereja, di rumah, di pelayanan, di usaha, di kantor, dimanapun kita berada secara konsisten terus aktif taat kepada ajaran Tuhan. Dan bukan cuma hanya sekedar pendengar, tetapi gagal mengerti. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri dengan alasan sesat yang berbeda dari kebenaran. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tetapi tidak taat melakukannya, Tuhan berkata, jangan khawatir, kita khawatir terus, nggak mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan melindungimu, kita ketakutan tiap hari. Tuhan berkata, aku akan menyediakan, kita selalu berpikir, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup, nggak pernah cukup. Oke. Dan firman Tuhan berkata, jika seorang hanya mendengar, tetapi tidak taat melakukannya, I'm talking about radical obedience here. Oke, apa sih radical obedience? Ketaatan secara radikal artinya, jika Tuhan berkata jangan khawatir, udah jangan khawatir. Oke, ya. Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Inilah kunci kemerdekaan, saudara, dengar baik-baik. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Apa sih hukum yang sempurna? Hukum yang sempurna adalah His precept, His law, ajarannya, yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan. Dan ia bertekun mentaatinya. Jadi bukan cuma hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh taat melakukannya. Firman Tuhan menjanjikan ia akan berbahagia oleh perbuatannya, yaitu hidup yang taat. Yang setuju katakan amin. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa. Oke. Ini saya terangkan ya, janganlah engkau lupa merenungkan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Versi di Alkitab, janganlah engkau lupa memperkatakan. Oke. Kalau saudara belajar bahasa awal-awal, ya, bahasa awal-awalnya adalah merenungkan, bukan memperkatakan. Oke, ya. Saudara dengar baik-baik.
Percuma kalau kita cuma memperkatakan tanpa menjadi pelaku. Oke, dengar baik-baik saudara. Engkau bisa memperkatakan Mazmur 91 1000 kali sehari, tapi tanpa menjadi pelaku firman Tuhan, sia-sialah perkataanmu. Sebab setan pun lebih pintar dari saudara dan saya memperkatakan firman. Sebab setan pun tahu firman Tuhan. Saudara, setan juga ini loh, make Mazmur 91 loh. Perbedaannya di mana? Setan cuma tahu doang, tahu memperkatakan doang, tetapi menolak untuk taat. Mungkin saudara berpikir atau bertanya, loh, buktinya mana? Buktinya ada di Matius pasal 4 ayat 5 sampai 6. Matius pasal 4 ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12 kan saudara. Nah, jangan salah sangka ya. Saudara, tidak ada salah memperkatakan. Nggak ada salah, belum. Tetapi pastikan engkau lakukan apa yang engkau perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa sih merenungkan? Merenungkan, kita disuruh bukan memperkatakan firman. Oke, itu terjemahannya ada sedikit diencer. Oke, sebetulnya jika saudara belajar bahasa aslinya, bahasa aslinya adalah merenungkan. Oke, merenungkan, apa sih merenungkan? Merenungkan itu sama dengan melekat, mematuhi, menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita pun melakukannya setiap hari. Itu artinya merenungkan, melekat, mematuhi, menjadi bagian dari kehidupan kita, dan melakukannya setiap hari. Itulah artinya merenungkan. Pertanyaan saya adalah ini, saudara. Maukah engkau sembuh? Do you really want to heal? Sembuh dari apa? Sembuh dari tidak ada sukacita, depresi, khawatir, ketakutan, tidak mengampuni, tidak pernah mau menerima bagian dan porsimu. Maukah engkau sembuh? Do you really want to heal? Saya mau membagikan kesaksian Michelle lewat video tayangan. Suatu kesaksian yang baru terjadi. Mungkin co-host saya bisa prepare ya. Michelle ini ya suatu kesaksian yang baru terjadi ya pada saat pandemi COVID ini di Singapura. Di Singapura ini adalah top news ya. Kalau sudah siap, ayo kita sama-sama menyaksikan video kesaksian Michelle. Over to you, host. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Nama saya Michelle, umur saya 29 tahun. Saya tinggal di Singapura. Saya sudah 3 tahun ini dibimbing oleh Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim. Saya dari dulu adalah seorang yang gembira, girang, dan juga ceria. Dari kecil hingga dewasa, saya tidak pernah mengalami suatu pergumulan yang sangat berat. Saya seharusnya menikah tanggal 18 April 2020 kemarin. Semua persiapan pernikahan sudah matang
Baju wedding sudah ada, cincin sudah ada, foto wedding sudah ada, hotel sudah dibayar, rumah sudah siap, undangan pun telah disebar. Semua persiapan pernikahan, semuanya sudah lengkap. Saya sangat senang dan gembira sekali karena saya akan memasuki kehidupan baru di hidupku. Suatu kehidupan baru yang sudah aku impikan dari kecil akan menjadi realita. Dan saya sangat senang dan excited akan datangnya hari pernikahan saya. Saya sudah berencana dan benar-benar mempersiapkan hati saya untuk menjadi istri dan membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Karena COVID-19, pernikahan saya di Singapura terpaksa harus dibatalkan oleh pemerintah di Singapura. Saya pikir batalnya pernikahan saya di April ini berarti saya hanya akan bisa menikah di Desember akhir tahun. Tetapi, kiranya rancangan Tuhan beda dengan rancanganku. Pada tanggal 6 Juni 2020, sesuatu yang sangat berat menimpa hidup saya. Tunangan saya yang sangat terkasih meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Biasanya saya selalu bersama dia di mobil karena saya bekerja bersama dia. Tetapi hari itu saya tidak bisa kantor karena saya ada banyak pekerjaan di rumah. Pada pagi saat hari kejadian, saya menelpon tunangan saya 2 kali untuk bertanya kepada dia apakah dia perlu dibawakan makan ke kantor. Saya bingung, kenapa sudah ditelepon 2 kali tapi tidak ada jawaban? Karena tunangan saya adalah orang yang selalu mengangkat teleponnya sesibuk-sibuknya dia. Atau kalau benar-benar tidak lihat telepon, dia pasti akan cepat telepon balik. Saya tunggu terus, tetap belum ada kabar. Pada jam 2 siang, tiba-tiba saya mendengar mama saya terima telepon dari papanya tunangan saya. Dan mereka menyatakan bahwa tunangan saya sudah meninggal dunia. Saya langsung merebut teleponnya dan menanyakan berkali-kali ke papa tunangan saya. Karena saya tidak mau percaya bahwa tunangan saya benar-benar sudah tiada. Saat itu, papa tunangan saya terus-menerus menyatakan kepada saya bahwa benar tunangan saya sudah tiada. Saya sekejap langsung jatuh ke lantai. Saya langsung menuju ke rumah orang tua tunangan saya dengan penuh tangisan. Sampainya di sana, papa tunangan saya memberikan satu kantong plastik besar transparan yang isinya semua barang-barang tunangan saya dari mobil. Laptop bag dia, dompet dia, handphone dia, kunci mobil dia, jam tangan dia. Semua barang satu-satu itu semua benar milik dia semua. Dan barang-barang itu pun semua basah dan ada tanah dan rumput-rumputnya. Melihat semua barang-barang itu, saya langsung tergeletak jatuh ke lantai lagi. Tunangan saya yang terkasih selama 4,5 tahun lenyap begitu saja dalam sekejap. Semua impian saya musnah dan seluruh kehidupan saya hancur lebur di depan mata saya. Pada hari itu, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya rasanya benar-benar hanya mau mati saja. Saya bahkan belum bisa melihat mayat tunangan saya karena masih di rumah sakit untuk diautopsi. Cuma satu hal yang saya bisa berpikir untuk pegang, yaitu Alkitab. Banyak hal yang saya tidak bisa mengerti. Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? He's gone, and is this even for real? Banyak pertanyaan-pertanyaan melewati pikiran saya. Sanggupkah saya menghadapi cobaan ini? Bisakah saya tersenyum lagi? Will I ever be happy again? Saya terus-menerus menangis. Hati saya sangat sakit. Dada saya terasa sesak. Perut saya pun terasa terus dipelintir. Saya terus-menerus menangis setiap hari. Makan pun menangis, tidur pun menangis, nyetir pun menangis, jalan pun menangis. Saya benar-benar tidak sanggup untuk hidup lagi. Saya terus-menerus meminta Tuhan, Tuhan, ambillah nyawa saya. I don't want to live anymore. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu, saya tetap hidup. Dan Tuhan tidak pernah mengambil nyawa saya biarpun saya terus-menerus kuat meminta kepada Tuhan untuk mengambil nyawa saya. Saya masih tetap hidup.
Lalu saya mulai bernegosiasi sama Tuhan. Saya bilang, oke Tuhan, kayaknya Engkau tidak akan mengambil nyawa saya di dalam waktu yang cepat. Tetapi hati saya sangat sakit. Bisa nggak setidaknya Engkau menyembuhkan hati saya? Mana bisa aku terus hidup di dunia ini dengan sakit yang mendalam seperti ini? Suatu hari, saya dengar khotbahnya Pastor Jason dan Pastor Judith bahwa memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Kebahagiaan tidak bergantung kepada kondisi dan situasi kita. Kebahagiaan adalah suatu keputusan mutlak yang harus kita ambil, di mana kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kebahagiaan bisa terjadi pada saat kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan menerima bagian dan porsi kita masing-masing. Porsi dan bagian yang harus saya terima adalah tunangan terkasih saya sudah pulang ke surga bersama Tuhan. I cannot see him anymore in this lifetime, not even given a chance to say goodbye. Dan tidak ada lagi pernikahan untuk saya. Satu malam, saya sedang menyetir di mobil dalam perjalanan pulang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengambil keputusan yang tegas. Saya mau taat kepadamu. Saya mau merendahkan hati saya dan menerima bagian dan porsi saya. Help me God, pulihkan saya. Saya hanya mau hidup untuk Engkau dan saya hanya mau untuk bisa bernafas lagi. Setelah itu, saya merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi dari dalam diri saya. Dari dalam tubuh saya rasanya seperti ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dan keluar dari dalam diriku. Sukacita tiba-tiba sepertinya meledak dari dalam tubuhku dan mengalir keluar. Ini sangat tidak masuk akal karena saya melihat situasi dan kondisi hidup saya tidak pernah berubah, tetapi sesuatu berubah di dalam hati saya dan saya merasakan sukacita yang supranatural. Tiba-tiba saya merasa penuh dengan damai dan saya bisa tersenyum. Suatu senyuman yang benar-benar datang dari dalam lubuk hati saya. Dan sejak itu, sukacita Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Tuhan juga sangat sayang kepadaku dan Dia terus-menerus menyentuh hatiku. Pada tanggal 9 Agustus 2020, sekitar 2 bulan setelah tunangan saya meninggal, saya mendengar satu suara, "Love me." Suara ini seperti bisikan hangat dari Tuhan, dan saya langsung melihat gambar dua hati, di luarnya ada Tuhan. Gambar ini adalah gambar yang tunangan saya pernah gambarkan untuk saya. Tiba-tiba gambar itu berubah menjadi satu hati dan Tuhan di dalamnya. Secara langsung saya merasa hati saya diperbaharui oleh Tuhan, dan Ia mengisi hatiku. Dari sejak itu, saya terus-menerus berterima kasih kepada Yesus, karena Dia telah menyembuhkan dan mengisi hatiku. Tentunya kadangkala masih ada hari-hari yang lebih sulit dilampaui, tetapi kekuatan dari Tuhan selalu tersedia untukku, dan kekuatan inilah yang membantu saya untuk menghadapi semua rintangan. Sekarang, saya mulai menata lagi kehidupan saya yang baru dengan kekuatan dan pimpinan Tuhan. Saya lanjut sekolah lagi di Singapore Bible College in Singapore, mengambil jurusan Masters of Counseling, agar saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu lebih banyak orang lagi ke depannya. Apakah kebahagiaan saya telah kembali? Tentunya saja iya. Bagaimana tidak? Apabila saya telah menemukan arti, tujuan, dan panggilan yang Tuhan rancangkan di hidupku. Saudara seiman, saya hanya ingin menyemangati kalian semua. Apapun rintangan dan kesulitan yang kita hadapi, ketahuilah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Ada banyak sekali masalah dan rintangan dalam hidup yang mungkin kita tidak dapat mengerti. Tetapi saya sudah mengerti dan menerima bahwa kita tidak harus selalu mengerti. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Kita hanya perlu percaya, bergantung, dan menuruti semua perintah Tuhan. Karena rancangan Tuhan selalu lebih tinggi dan lebih indah dari rancanganku. Dan kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih banyak semuanya. God bless you. Bukankah ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa, saudara? Kesaksian Michelle adalah suatu contoh dari sharing firman saya hari ini. Apa yang Michelle lakukan untuk sembuh adalah dia taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. I'm talking about radical obedience. Dia tidak mengizinkan situasi buruk yang terjadi menguasai dan menang atasnya. Dia tidak mengizinkan depresi, amarah menguasainya. Apa yang dia lakukan? Dia melupakan hal-hal yang lalu. Forget about your former thing. And she fixed her eyes on Jesus. Dia bersedia menerima bagian dan porsinya dengan rendah hati. Tidak menuntut, tidak menggerutu, tidak membantah terhadap Tuhan atas kematian tunangannya yang mendadak. Tadi dia share, there's not even time to say goodbye. Bahkan mengucapkan selamat tinggal pun tidak diberi waktu. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan Michelle dalam waktu singkat, cuman 3 bulan. Dan sekarang Michelle melayani Tuhan, mulai menolong orang-orang muda yang mengalami depresi. Pertanyaan saya malam hari ini, maukah engkau sembuh? Apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Get up. Forget about the former things. Fix your eyes on Him. Bangkitlah. Lupakan masa lalumu. Tinggalkan. Jangan ingat-ingat lagi. Mau itu kemuliaan, betapa hebatnya, ataupun penyesalan. Angkatlah tilammu. Berhenti menggerutu. Terimalah bagian dan porsimu masing-masing. Dan berjalanlah di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bukan suatu, it's not a coincidence. Tadi sewaktu Bapak yang tadi sharing, Bapak tadi juga sharing Roma pasal 8 ayat 28. Kita tidak janji dulu, kita juga tidak sharing apa yang mau kita bagikan, ya. Tetapi saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada semua yang ada di Zoom ini, baik pun yang ada di Facebook. Dan inilah pesan Tuhan. Romans 8:28, versi bahasa Inggris, all things will work together for good. Artinya apa? Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil, setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rancangannya. Artinya apa? Artinya
Mau apapun seburuk situasi dan kondisi kita, asalkan kita terus-menerus mengasihi Tuhan, asalkan kita terus-menerus melakukan bagian kita, asalkan kita terus-menerus taat kepadanya, mau seburuk apapun, Tuhan akan memperbalikkan menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Yang setuju, katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya kesembuhan akan terjadi. Saya percaya pemulihan akan terjadi. Jikalau malam hari ini saudara mendengar firman ini, saudara mendengar kesaksian Michelle, dan saudara sendiri berkata, Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Sembuhkan aku, Tuhan. Saya percaya Dia adalah Immanuel. Dia ada dimanapun kita berada. Tidak terbatas dengan kota, negara. Saudara cukup merendahkan hati dan meletakkan tangan saudara di dadanya. Dan berserahlah kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Get up. Pick up your bed and walk. Iya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Sembuhkan jiwa, rohani, hati, pikiran, mata kami yang selalu menuju kepada segala-gala hal yang ada di dunia ini terkecuali Engkau. Dan oleh karena itu kami semakin stres, kami semakin depresi, kami semakin tidak ada sukacita, kami semakin galau. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni Tuhan. Kami tidak tahu bersyukur, ampuni Tuhan. Dan oleh karena itu pun kami menjadi galau dan sedih. Tetapi mulai malam hari ini ya Tuhan, kami mau berubah, kami mau merendahkan hati kami, dan kami mau dirubah oleh Engkau. Sembuhkan kami ya Tuhan, pulihkan kami ya Tuhan. Jasmani, rohani, hati, pemikiran, cara kita bertindak, sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh bagi yang depresi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh bagi yang sakit secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh bagi yang sakit secara rohani. Buka mata, telinga, dan hati rohani kami ya Tuhan. Biar kami melihat, mendengar apa yang penting di matamu, apa yang penting bagimu. Terima kasih Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Angkat dan cabut semua akar ketakutan, akar khawatir, angkat dan cabut ya Tuhan. Sebab itu bukan kehendak-Mu, itu bukan tujuan-Mu. Sewaktu Engkau mati di kayu salib, Engkau mau supaya anak-anak-Mu hidup damai, bersukacita dan bahagia. Tetapi kami yang begitu jauh dari Engkau, membuat diri kami menjadi tidak bersukacita, tidak ada damai, tidak berbahagia, dan selalu galau. Ampuni Tuhan. Tetapi mulai malam ini, sembuh Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Barang siapa yang Engkau sembuhkan, akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami pewahyuan yang baru. Beri kami hikmat yang baru. Beri kami pengenalan atas Engkau yang baru. Iya Tuhan,
biar kami mengenal Engkau lebih lagi. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang mengenal Engkau, mereka akan menjadi kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Dan itulah permintaan kami. Buat kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama dengan iman kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah dan mengucap syukur. Amin.